Indahnya kalau anak-anak saya dari Kudsia menggantikan mikrofon maju ke depan. Anda yang selawatan Kiai Kanjeng terus dengan musiknya tadi dan karo sinau panjang-panjang Kiai Kanjeng ya. Kemudian kita ini semua umat Kudsia pada malam hari ini. Nyun sewu aja sapa ya Mas. Apa lama beberapa orang yang tadi apa tuh? Lama ya. Ilar ya. Okay. Jadi Kiai Kanjeng tadi itu melaku kaya yang diwiri. Jadi wedi itu blindes itu tadi wedi kayak ya apa lagi pertama ya kan. Tepuk tangan untuk teman-teman Kudsia. Langsung dimulai aja Mas, tapi nadanya ya Rabbi sholli ala
supaya jangkut Jawa Tengah ya. Tadi sudah ada yang dari sini, sekarang yang dari SD Muhammadiyah. Ya, Anda akan lihat betapa Allah itu tidak kentara caranya mempersatukan manusia. Kadang-kadang sudah ditanam 100 tahun sebelumnya, baru 100 tahun kemudian orang menyadarinya. Jadi hidayah itu, Pak Yai, hidayah itu ada yang langsung pukul wah, orang sing ngenteni seminggu lagi pukul lagi wah, orang sing ngenteni sisasi setahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun. Malam hari ini mudah-mudahan ada yang ditanam oleh Allah dan ada yang dipukul dalam waktu dekat, ada yang dipukul dalam waktu berikutnya, dan insya Allah akan bertebaran buah-buah dari Allah SWT untuk keamanan Indonesia. Indonesia kita. Nah kita di sini kita nih sopo. Indonesia nih NU nih sopo kalau Indonesia nih Muhammadiyah, Indonesia nih Pak Hasyim Muzadi, nih sopo kalau Indonesia nih Pak Said Akhir ini. Lagi saya ini Indonesia nih Jokowi apa kalau Indonesia nih Yusuf Kala ya. Orang aman yang bicaranya gitu kan itu. Kemudian sekarang kalau Gusti ini dari ibunya Pak Nevi Budianto, ketua yang ini yang mengajarkan kepada Mas Nevi ini Duh Gusti, lagunya sangat mirip tapi lebih detail Mas Nadia gitu. Jadi tetap aku lebih saya tadi disini sama Pak Kiai, ini lagu bukan lagu Arab. Soal Asnadia bukan lagu itu lagu notasi barat biasa, Duremi Fatul biasa. Dan itu lebih bagus. Nggak lagu Arab kan, Mas. Itu malah angel yang bocor-bocor liangnya. Aku bagus kok bisa. Karena lagunya lagu barat biasa, jadi mencoba bukan notasinya apa ya Asnadia tadi. Coba di rumit. Lamini pamire re re palasapani. Jadi itu hanya orang Jawa yang bisa nekuk-nekuk kayak ini. Di Arab itu ke Jawa dia jadi universal kan gitu. Karena dari Arab sendiri tidak ada rahmatan ke alam ini musuh. Orang orang Jawa kuwi jembatan ini ya. Wong pikirane itu sangat toleran. Terus sekian abad tetap orang Belanda sapi ini kan ya ampuh banget tuh. Ampuh banget dan itu dunia harus tahu bahwa orang Kudus itu memiliki disiplin dan konsistensi mental dan moral yang luar biasa.
kontribusi sesudah Asnawiyah memang nyata bahwa yang Asnawiyah lebih kaya. Jadi NU lebih berbudaya daripada Muhammadiyah. Ini sebenarnya bukan karena kesadaran, tapi gara-gara tradisinya berbeda. Muhammadiyah zaman dulu wiridan melayani bareng, ujian ora jemaah gitu ya. Terus akhirnya yang cilik-cilik Muhammadiyah orang tahu krungu wiridan, nggak tahu krungu sholawatan, akhirnya begitu gede ya udah bisa tenang. Nah ini menurut NU punya tradisi seperti itu, ujian ya kan? Macam-macam ujian ini di sini masih berlaku ya. Misalnya nonton misalnya. Imam itu melat-melat dan bocah-bocah saya hafal. Sebenarnya maksudnya seperti itu. Nah, ujian banyak sekali ada apa Yul yang Allah wujud kita gradasi saja. Jadi janjane kabeh iki satu famili, satu lingkungan. Fungsinya bermacam-macam, salah satunya detoksifikasi. Kalau sampean ngrungokke tok wae, ngrungokke Quran tok wae, tartil jadi merotal. Kuwi siniati detoks, itu ngilangi racun-racun yang dirone awak dengan kabeh. Waras, Ustaz. Waras, karena Allah berjanji bahwa Quran itu adalah penawar penyakit-penyakitmu dan racun-racunmu. Jelas itu. Gitu ya. Oke, sekarang saya berikan kepada Pak Muzamil, Pak Kiai Muzamil ini, beliau ini Kiai NU dan Ketua Tabsul Masail NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi nek ono masalah dia sing membahas gitu ya. Jadi semakin banyak masalah semakin banyak kerjaannya. Dan semakin banyak bebannya juga. Habib Anis, saya mohon anytime mau memotong, mau mengusulkan, mau menambahi, jangan segan-segan ya. Sebagaimana kebiasaan di Yaman sana ya. Nyelotong-nyelotong, rombol-rombol, ada masalah di acara kita ini. Pokoknya aturannya ada di dalam tasamuh kita, di dalam cinta kita bersama. Tidak ada aturan resmi yang tertulis, bahkan tidak campur lanang wedok, janjane ra masalah. Karena di sini tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Yang ada adalah hamba Allah dan pecinta Rasulullah SAW. Sadar loh, aku larang tuh. Berarti kayak wedok ya, aku malah sadar. Yang ini malah ketoro. Dan pagarnya ada di dalam iman kita dan akal pikiran kita gitu ya. Pak Muzamil tolong berdiri supaya yang belakang kelihatan, karena Pak Muzamil ini berdiri saja sudah seperti duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, para kiai semua, para jemaah semua, teman-teman. Saya sebetulnya temannya Kiai Najib Hasan ini. Jadi saya seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji MH Najib tadi, Ketua Basul Masail, saya sering Basul Masail ketemu sama Kiai Najib, dan saya sering kolusi sama beliau. Karena saya itu senang ziarah kubur, sering saya kalau mau ziarah Sunan Kudus telepon dulu ke Najib, sehingga saya bisa masuk dalam lingkupnya itu. Jadi kalau Anda kan nggak bisa ya kan, karena yang pegang kuncinya ke Najib. Cukup saya SMS dari Jogja, oke, nanti jam 1 malam saya kesana, oke. Maka saya jam 1 sampai di situ, ketok pintu, kunci sudah disiapkan.
Saya sering masuk ke mana? Cukupnya Sunan Kudus, dan saya selalu tidak lupa saya mesti ziarah ke makamnya Kiai Asnawi di belakang keimaman Masjid Sunan Kudus, itu mesti. Bahkan tadi saya ziarah ke Sunan Muria sebelum ini karena saya tahu Kiai Asnawi itu dulu waktu hidupnya setiap Jumat Pahing mulang ngaji di Masjid Sunan Muria dan jalan kaki dari Kudus ke Sunan Muria. Coba bayangkan. Ya apa enggak? Ini teman-teman Kudusnya tahu enggak sejarah itu? Tahu ya? Nah, diikuti kata Cak Nur tadi harus kontinuasi. Jadi besok sampai semua ke Sunan Muria dari sini jalan. Loh kan begitu. Ingin mengangkat sholawat Asnawiyah sebagai sholawat nasional, tapi tidak mau melanjutkan lagu prihatinnya Ki Asnawi bagaimana? Saya meskipun dari Jogja tapi tak coba. Ya saya tidak jalan kaki karena kalau jalan kaki malam ini belum sampai di sini kan gitu. Jadi Asnawi ya, jadi Asnawi itu tiap tiap Jumat Pahing ngajar di mulang ngaji di Masjid Sunan Muria, jalan kan berapa kilo dari sini ke Sunan Muria? 18 kilo. Kalau pulang pergi 36 kilo. Nah, dilanjutkan ya, siap enggak? Ini mestinya ini teman saya ini, Dr. Abdul Jalil ini teman saya ini. Tahu Dr. Abdul Jalil? Ketua panitia ini loh. Ini teman saya di Asem Bagus. Jadi saya di Ma'had Ali, Situ Bondo, Asem Bagus, angkatan ke-1. Ini angkatan kedua, ini adik kelas saya. Jadi adik kelas saya saja doktor, apalagi kakak kelasnya kan gitu. Nah ini mestinya yang memulai jalan kaki ke amin, Allahumma amin. Kalau dalam tradisi pesantren gitu ya. Dalam tradisi pesantren orang baca selawat itu untuk apa? Coba. Ini kan selawat Asnawiyah kan mau kita angkat sebagai selawat kebangsaan. Sekarang kalau kita baca selawat biasanya untuk apa? Macam-macam kan? Jawabannya mesti macam-macam. Kalau di pesantren biasanya ini salah satunya, gitu ya, supaya doanya mandi, ya apa enggak? Jadi kalau ingin punya doa yang mandi, makbul, supaya baca sholat, karena sholawat itu doa yang tidak akan ditolak, betul kan gitu ya? Jadi satu-satunya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah sholawat. Apalagi ini coba sampean lihat sholawatnya Ki Asnawi ini. Ya Rabbi sholli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi wahai Tuhanku, sholli ala Rasul, limpahkanlah sholawat atas Rasul Muhammad sirril ula. Apa itu artinya sirril ula? Saya berdiri dalam suruh diri. Apa artinya sirril ula? Sir itu rahab, al-ula keluhuran, keluhuran, sirril ula. Nah, tadi saya sudah sempat dialog sama Ki Asnawi sebentar. Jadi sampean semua kalau ingin naik derajatnya, baca selawat ini 100 kali setiap hari. Bisa enggak? Ya terserah, bisa nggak bisa. Kalau ingin ya lakukan, kalau enggak ya nggak usah. Nah, oke, gitu ya. Jadi gitu, 100 kali. Kalau kuat. Ini kan peringatan 1 abad. 1 abad itu 100 tahun. Maka sampai kalau ingin meningkat derajatnya, baik ekonomi, macam-macam lah apa saja, baca dalam sehari semalam 100 kali. Ya Rabbi sholli ala Rasul Muhammadin sirril ula 100 kali. Bukan ditambah 100 kali. Dilanjutkan wal anbiya wal mursalin al hurri khotman wa awala, sampai situ saja. Apalagi kalau disampai ke bawah. Baca 100 kali insyaallah. Sirril ula, rahasia keluhuran. Rahasia kemuliaan. Itu ada di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu ya, pertama biasanya santri baca sholawat kan karena itu supaya hajatnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau sholawatan sendiri-sendiri biasanya itu. Maka jadi sholawat bagian dari apa di dunia pesantren? Karena ini begini, nanti Cak Non ini mau melonsing. Tahu melonsing? Ini diminta oleh panitia bagaimana sholawat asnawiyah ini bisa dilonsing nasional. Kalau sudah dibawakan oleh beliau Cak Non ini bukan hanya nasional, internasional, bahkan dunia akhirat. Ya ini sampai jangan dikira yang datang hanya sampai yang kelihatan mata ini. Ini Mbah Sunan Kudus datang, Mbah Asnawi datang. Merasakan nggak sampai? Kalau nggak merasakan, ya berarti punya kepekaan rohani. Bersampan betul-betul materialisme yang kelihatan mau sengketok toh, mau duit toh. Nah ini bahaya ini. Ini tidak ujian loh. Ini Sunan Kalijogo datang. Ini beliau Kiai Haji Ainun Najib itu kan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo rawuh, Mbah Asnawi rawuh. Maka saya tanya tadi gimana Mbah, mau dibaca berapa kali? Menurut Asnawi dibaca 100 kali. Percaya atau nggak percaya terserah saya. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu satu kan orang sholawat di pesantren dibuat seperti itu. Nah sekarang sholawatan dan sholawat berbeda, ya. Tahu bedanya sholawat dan sholawatan? Tahu nggak? Sholawat dan sholawatan itu selamat dan selamatan beda apa enggak? Beda kan? Kalau selamat itu sendirian. Kalau selamatan enggak bersama-sama. Oke. Itu namanya selamatan. Jadi bahasa Indonesia itu kalau dikasih akhiran an jadi banyak. Coba buah yang banyak durinya dikasih sebut apa? Durian. Betul kan? Buah yang banyak rambutnya? Rambutan. Tempat yang banyak Cinanya disebut pecinan. Yang banyak Arabnya? Tidak ada. Apa itu? Ini Kudus ini dulu namanya bukan Kudus, ya. Kudus ini bukan Kudus. Apa namanya dulu? Apa? Tajuk, ya. Ini bahasa Madura, tajuk apa tajuk? Tajuknya. Kan ada Habib Anis datang. Nah, ini diarabkan nih. Maka menjadi Kudus. Kudus ini bahasa Arab. Nah, nanti dia menjelaskan dulu kenapa Kudus ini. Iya. Selawat dan selawatan berbeda, ya paham? Jadi kalau bahkan selawat itu baca sendirian. Kalau selawatan rame-rame banyak orang begini. Ini namanya selawatan. Ngertos bagi, bah? Bedanya selawat dan selawat, selamat dan duri dan rambut dan itu banyak. Nah sholawatan ini biasa selama ini sudah jelas loh. Posisi sholawat asnawiyah ini mau diangkat kemana? Ini harus jelas dulu posisinya. Itu ya teman-teman semua ya, terutama para kesepuan ya. Ini mau diangkat dalam level yang mana sholawatan ini? Gitu ya. Biar jelas, nanti kita rembuklah bersama. Jadi sholawatan itu ada yang diangkat hanya level melestarikan tradisi. Apa? Melestarikan tradisi. Jadi seperti sekarang banyak di pesantren itu kan sholawatan. Setiap malam Jumat sholawatan, malam Selasa sholawatan. Tapi santri-santri banyak melakukan itu gak ada kesadaran. Orang hilang sholawatan ini, sholawatan malam Jumat hanya seperti itu, hanya untuk melestarikan tradisi. Ya apa enggak? Setiap malam Jumat apalagi NU nah itu ya, itu sholawatannya, maka dianggap hanya sebagai melestarikan tradisi. Terus dua, sholawatan itu ada yang merupakan laku torikoh. Ini ada torikoh di sini. Ini ada jemaah Al-Hikmah enggak? Enggak ada. Tapi saya kira ada pelaku torikoh kan?
Ada selawatan sebagai laku thariqah. Semua thariqah itu disebut mu'tabarah. Mu'tabarah itu diakui keabsahannya sebagai thariqah kalau thariqah itu sambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelaku thariqah harus memupuk cintanya kepada Rasulullah. Semua ahli thariqah mesti bersolawat. Cuma kalau dalam thariqah selawat itu ada 3 tingkatan. Nah, nanti kita perluas lagi. Jadi ada orang yang selawatan itu kepada jasadnya Rasulullah, sehingga kalau baca selawat yang terbayang wajahnya Rasulullah. Gitu. Terus stop itu. Terus lumayan timbang hanya melestarikan tradisi. Ada orang yang selawatan lebih jauh. Selawatan itu terus yang dipandang itu ruhnya Rasulullah, yang lebih abadi. Karena kalau jasad itu tidak abadi itu. Ada orang yang selawatan ini dalam thariqah loh. Ini silakan dibaca di kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Ini Al-Futuhatul Ilahiyah. Itu Dr. Jalil yang dibaca. Nah, selawat kepada nurnya Rasulullah itu Nur Muhammad. Itu dalam laku thariqah. Nah, ini luar biasa ini level yang satunya ini. Jadi sebagai laku thariqah bisa meningkatkan posisi kedekatan kita kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sekarang juga ada perkembangan yang lain. Nah, Bapak-bapak dan terutama para kesepuhan, sholawat sebagai budaya ngetrenan. Jadi budaya masa. Saya ingin ngetreni sholawat, ya sholawatan. Nah ini, sehingga sholawat ini hanya sebagai apa? Ngetrenan. Sekarang ngetrennya sholawat, ya sholawatan. Besok ngetrennya yang lain ya, yang lain. Ada apa nggak seperti itu? Nah, ada orang Madura kadang-kadang. Sesama Madura jangan saling mengganggu. Nah ini ada selawat yang hanya sebagai budaya pop lah, seperti dianggap selawat itu lagu, ya apa enggak? Sehingga ya lagu-lagu saja. Mudah-mudahan selawat asnawiyah tidak seperti ini, ya apa enggak? Jangan di sini loh. Saya mohon jangan sampai yang dikejar selawat asnawiyah ngetrennya, jangan ngetren. Ngetrenan ini musiman. Nanti kalau sudah gak musim, ya wes. Ya apa enggak? Saya di tempat saya itu dulu orang nggak mau selawatan. Saya tinggalnya di dekat pantai Parangtritis. Saya itu biasa ketemu Nyi Roro Kidul biasa. Nah, dulu nggak ada orang mau selawatan. Ya. Terus alhamdulillah ada Habib Syekh. Orang-orang itu terus ngetren selawatan di mana-mana. Nah, Habib Syekh itu pernah saya undang ke Parangtritis selawatan di pantai. Cak Non dan Ki Kanjeng juga pernah saya ajak selawatan di pantai Parangtritis. Nah, terus di setiap desa lahir kelompok-kelompok hadrah. Sampai pernah saya kumpulkan satu kecamatan itu ribuan orang, berapa grup selawatan semua. Wah luar biasa. Nah, tapi itu ternyata berlangsung hanya 1 tahun. Sekarang setelah 2 tahun saya cari semua grup-grup hadrah itu bubar semuanya. Jadi ngetren-ngetrenan hari-hari ini. Nah, itu selawat ngetren. Ada yang di situ. Mudah-mudahan selawat aslinya tidak dalam semangat ini, ya, Prof Kiai, ya. Nah, ada selawat juga yang sekarang dijadikan ini. Ini berapa sudah? 1 untuk doa. Terus untuk melestarikan tradisi. Kedua sebagai laku thariqah. Keempat untuk ngetrenan. Yang kelima ini untuk selebrasi. Ini selebrasi. Untuk menjadi apa? Yang penting ketok nang TV. Nah, itu ya. Selawatan. Sehingga meskipun diselipkan hanya selipan, mesakit para teman-teman yang jadi selebrasi itu. Ingat kalau ada acara Indonesia Damai di TV One, selingannya apa? Selawatan hanya sebagai ciut sebentar. Nah, itu iklan sarung wadimor. Mesakit. Masa selawatan hanya menjadi selingan. Dan kaya itu sudah senang. Wes iso nongol beli siret. Nah, mau seperti itu. Ya mungkin ada yang mau ini, mungkin bang orang. Nah, itu. Mudah-mudahan selawat asnawiyah tidak seperti itu, karena itu penghinaan kepada selawat. Ya apa enggak?
Masa selawat anaknya dibuat selingan? Jadi ada acara selingan selawat. Selawat selingan dia. Kira-kira dapat pahala nggak kalau selawat buat selingan? Hah? Penghinaan. Bisa malah dimurkai oleh Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah itu juga jadi alat untuk mencari keuntungan ekonomi. Naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan selawat asnamiyah tidak seperti itu. Yai Najib buatan Nusapurun loh. Buatan ngatur dikit usul. Berapa sudah? 6 sudah. 7 ini sekarang. Yang ke-7 selawat itu, nah ini dijadikan sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki keadaan bersama, membangun kesadaran sebagai keprihatinan kepada keadaan yang semakin jauh dari nilai Al-Quran dan nilai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka selawat dijadikan sebagai keprihatinan bersama untuk munajat, untuk membangun cinta segitiga antara Allah, Rasulullah dan kita semua, dan untuk terus menggali tentang pribadi Rasulullah, menggali kebaikan-kebaikan. Dan itu yang dilakukan oleh Cak Nun dan Ki Kanjeng. Ya. Jadi Cak Nun Ki Kanjeng kemana-mana untuk ayo bersama-sama kita gali Rasulullah, kita gali Allah, untuk bisa menjadi solusi dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Sehingga kalau seperti ini insya Allah lanjut. Ki Kanjeng ini sudah berapa tahun ini? Ki Kanjeng ini sudah 20 tahun lebih. Dan ini bertahan terus. Bertahan terus. Dan ini kalau tidak ditolak Ki Kanjeng ini bisa agak pernah pulang tiap malam. Bukan hanya di Indonesia, sampai ke luar negeri. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita untuk sambung rasa, untuk bersama-sama menghayati bagaimana kondisi ini dengan berselawatan bersama, untuk membangun peradaban yang lebih baik, gitu ya. Itu selawatan. Mudah-mudahan nanti beliau ya Haji M. Ainun Najib ya, bisa menegaskan lebih jelas dan dirunding sama Kiai Najib Hasan. Ini selawat asnawiyah mau diposisikan di mana kalau kita launching malam ini, gitu ya. Sehingga selawat asnawiyah betul-betul bermanfaat, bisa membebaskan kita dari kegelapan, ya. Seperti kata beliau tadi, bisa dijeke kita yang miring-miring ini. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saya. Saya mohon Habib Anis dari pagi untuk nambahin untuk Madura kan kadang-kadang salah-salah sering berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi ada pernyataan menarik sebenarnya, tapi kita kadang-kadang manusia kan yang ngomong A, tangkapannya B, tangkapannya C dan sebagainya. Tadi ada yang menarik, Jawa digawa, Arab digarap, Barat di luar. Ini kadang-kadang salah paham Jawa. Ini kesadarannya sebenarnya saya dengar juga dari Mbah Maimun Zubair. Kemudian beliau menegaskan dengan ayat Quran bahwa kebangkitan Islam itu sangat-sangat mungkin, bukan hanya sangat mungkin bagi Mbah Maimun, pasti dari Indonesia. Ada ayatnya, dan dia pakai ayat dengan tafsir, dengan pemotongan-pemotongan ayat yang jelas. Karena ada ayat di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang pertanian waktu itu, dan itu hanya ada di Indonesia. Nanti kapan-kapan jenengan tanya sendiri sama Mbah Maimun. Serius toh? Nggak, soalnya saya bukan Mbah Maimun, saya nggak mungkin berfatwa seperti itu. Memiroke. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, di situ disebut Arab digarap, bukan Islam digarap loh ya. Jangan salah. Jawa digowo, Arab digarap, ditambah dulu kalau Cakun dulu. Barat di luar ditambahin dulu. Ini Arab yang digarap, bukan Islam. Ini kesadarannya bahwa Islam dan Arab itu dua entitas yang berbeda, dua kenyataan yang berbeda. Islam jadi siji, kalau yang Arab kan juga jadi siji. Nego mesti orang yang Jawa. Pasti beda. Yang jenengan pakai ini, yang jenengan pakai ini ikat ini, itu kan kreativitas para wali. Gawe sorban ala Jawa, jadi ini. Terus didadekake siji, ana dadi sing dadi polwi blakon. Kuwi persis kuwi. Itu kan kreativitas. Bagaimana digarap jadi gamelan macam-macam kayak
gini ini, itu kan kreativitas para wali. Loh, saya ini kok ada pesantren yang larang gamelan ini ketemu dengan apa orang segala para wali. Loh. Terus wayang itu sebenarnya juga kreativitas para wali. Nah sekarang tradisi kontinuitas ke sini teman-teman. Itu kan pedot kabeh. Hampir semuanya banyak yang putus kita. Tembang-tembang, dulu kan ada orang geger Quran maca tembang itu ya. Wah, Quran kok diwaca cara tembang Jawa. Itu kan Jawa tembang. Itu namanya dia nggak tahu Jawa. Tembang ini gayanya wali, sadurunge wali, tidak ada tembang di Jawa ini. Jadi tembang itu lagu yang ala Jawa ciptaan para wali. Kalau Anda datang ke Sudan, bacaan yang Sudan di karo Yaman, nek kowe tembang di Yaman, meh padha tengkoke karo kene. Termasuk saringan barang duit. Jadi ini yang kita pertegas bahwa Islam itu satu entitas yang tidak bisa diidentikan dengan bangsa manapun. Dan dia kalau kita karena datang dari Arab, kadang-kadang kita tempelkan koyo-koyo Arab itu Islam, padahal belum mesti. Jadi kita semua bangsa berhak menggarap sendiri tafsirnya, tadaburnya terhadap Islam di tempatnya masing-masing. Hal kowe gak iso nandur kurma ning Jawa ora dadi apa-apa. Nek kowe yo gak iso nandur pari ning kono. Jadi artinya yang kita tumbuh, kita ta'aruf itu. Ta'aruf itu artinya kita mengenal tradisi. Ta'aruf itu akar dasarnya kan uruf ya. Uruf itu ning basa Arab. Artinya tradisi, kebiasaan yang diterima semua orang. Sehingga amar ma'ruf itu memberi petunjuk tentang kebiasaan yang sudah diterima oleh semua orang. Ini tradisi musalawatan itu namanya uruf. Nek ojo mesti, nek uruf itu mesti benar, go mesti. Ini teman-teman yang perlu kita kita perjelas. Saya punya cerita bahwa nama kolak ada badila itu meskipun manusia itu kadang-kadang salah tokoh yang benar ini, mesti benar ini. Ada cerita begini. Ini cerita tentang wong Papua. Ini cerita tentang seorang pendeta yang datang di Papua tahun 70-an. Dia berdakwah bercerita tentang Nabi Isa, Yesus secara mereka. Pada satu suku di Papua. Cerita tentang Yesus ini kan mesti cerita Yesus ini wong apik. Benar kan? Cerita begitu rupa wah Yesus itu begitu hebat. Kemudian ada seorang pengikutnya yang luar biasa sudah dekat sama Yesus. Sangat dekat. Begitu dekatnya sudah dipercayakan oleh Yesus. Kemudian di akhirnya orang yang dekat dengan Yesus melakukan Yesus sehingga Yesus dihukum, disalib. Nah, karpe pendeta itu mau wong-wong keplok-keplok, wah hebat Yesus ya. Bukan yang betul malah Yudas ini tadi, hidup Yudas. Yang berkhianat itu dikeploki. Pendetanya bingung tuh. Ini gimana? Saya cerita tentang kebaikan hati seorang Yesus kok malah dikeploki pengkhianat. Dia tanya, dia hidup begitu lama. Ternyata di suku itu kebiasaannya orang yang paling hebat itu orang yang paling bisa mengkhianati orang terdekatnya. Jadi ketika Yudas itu mengkhianati dikeploki, hidup yang jadi tokoh malah Yudas bukan Yesus. Jadi berbahasa itu kadang-kadang tadi ya salawat ya. Orang kan menangkap salawat dengan macam-macam, ada yang selebritas, ada yang itu benar juga. Karena nanti gulungan-gulungan salawat ini, kalau ini gulungan-gulungan cahaya yang bergerak, pasti berposisi pada titik tertentu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirinya orang Arab betul nggak ngerti madan. Itulah sebabnya Islam bangkitnya adalah di wilayah yang agraris, di wilayah di mana ada sapuan angin, sikilir, ada tari juru, tak sebut madanannya. Itu yang menyebabkan banyak privatis itu imigrasi dari Yaman ke sini. Ini kan ini ya malah orang juru Abang orang supaya sosok kewe ya. Jadi kalau di Madura itu pendeta, pastor kalah sama penjual bulungge. Jadi ketika ada misa ada seorang penjual bulungge
ini burung ini sangat Kristiani. Maksudnya gimana? Terus diurut dengan ini ya, Yesus Kristus, Bunda Maria, Haleluya. Ini senang banget. Akhirnya kawan demonstrasi di depan jemaatnya harus Yesus Kristus, Bunda Maria, Haleluya. Pendeta ini saking semangat itu timbapat buat ngancur. Karena dia tidak kenal batasan. Islam itu adalah ilmu membatasi diri. Islam itu bukan ilmu kemerdekaan, karena kemerdekaan akan membunuh manusia. Kowe ora iso batasi diri, bojo siji wae, klambi loro wae, mangan sak piring wae. Itu semua adalah saum namanya. Jadi siam adalah segala puasa syar'i waktu bulan Ramadan dari subuh sampai maghrib, itu namanya siam. Tapi kalau saum itu adalah apa saja yang sifatnya mengendalikan diri, membatasi diri. Dalam bisnis, dalam pemerintahan, di keluarga, semua harus dibatasi semuanya. Itu membatasi kurang terus mesti hancur. Apa saja, di bidang apa saja, mangan, kekean, hancur, ngombe kekean, hancur, ya. Menjabat kesuwen, hancur, semuanya betul. Nah, jadi Bapak sekalian, sholawat ini mudah-mudahan sholat asraliyah nanti akan makin dihafal Kiai Kaki, dan ini pasti akan kita bawakan kemana-mana. Ingatan orang mengenai asnawiyah ini insya Allah akan otomatis akan dibagikan kemana-mana, dan saya tidak tahu bagaimana langsungnya, tapi Allah biasanya akan memberi petunjuk. Terus gampang untuk mengaku ini orang mikir Muhammadiyah, orang memikir jarum, kalau itu asal Tuhan, tapi jebul kalau bisa Allah sudah sejaki doni SD Muhammadiyah, dan ya kurang jogat bagi Gusti Allah sendiri. Jadi Allah itu memerintahkan sesuatu itu double. Jadi yang perintah pertama diungkapkan kepada manusia, perintah kedua tidak diungkapkan. Kita harus mencari perintah yang kedua itu apa, gitu ya. Allah memerintahkan Nabi Musa, pukullah ibu biasa al-bahar, pukullah air laut itu. Tapi tidak ditemukan oleh Allah di Al-Quran, wahai air laut membelahlah, tidak ada. Tapi ada perintah itu dirahasiakan Allah. Jadi Anda kalau mendapat sesuatu dari Allah atau Anda mendapat ide apapun, mau melakukan apa, harus dicari goibnya, harus dicari rahasianya, harus dicari rangkepannya orang Jawa. Sing ngerti rangkepan orang Jawa, ya rangkepan, mau ngarap ngerti rangkepan. Jadi orang Jawa itu nek sedih disebut rangkepannya oke, ya, nyawani double itu rangkepan. Kata rangkepan itu satu fenomena pengetahuan mengenai alimul ghaibi wasyahadah. Jadi sama dengan tadi nama al-yusri, yusronya harus kau ungkap, harus kau. Jadi gini, kalau sampai dapat rezeki itu pasti ada amanahnya. Carilah amanahnya apa. Kalau sampai dikasih amanah Allah, pasti ada rezekinya. Kamu cari rezekinya. Nggak mungkin Allah memberi amanah tanpa rezeki. Tidak mungkin Allah memberi perintah tanpa fasilitas. Karena Allah itu direktur yang bijaksana. Allah itu pemimpin yang luar biasa. Jadi nek kowe jenengan itu biasa dikongkon apa-apa, terus kalau bisa kayak itu dikongkon rapi kan khawatir beres. Terus, iya, terus sak pengetahuannya ya dikai. Jadi orang-orang diajari rapi. Terus pengetahuan itu orang yang dilatih sih kalau bapak ya coba kok banget kayak terus rapi itu menjadi rapi apa-apa ya jadi bapaknya ini nih pokoknya buka ini ya udah tak kompromi si cil kok tutup kok mulai tenang malam keempat tutup kok terus Pak sing cepet itu yang ngarang terakhir itu ini pokoknya ngarang dadak. Jadi Bapak sekalian, nah sholawat
Asnawiyah ini itu bisa diungkapkan dalam berbagai macam metode dan bentuk. Anda tahu lagu yang paling banyak diciptakan orang adalah Sholawat Badar. Sholawat Badar itu piro wae lagune macam-macam. Saiki padha Sholawat Badar, ya. Dan itu nggak pernah berhenti. Terus gali menang. Nah, itu namanya muamalah. Jadi ibadah muamalah ini jangan diukur berdasarkan ibadah mahdoh. Kalau sholat harus menukui, ya. Nah sekarang kan banyak konflik, banyak aku udah selawatan muslim, selawatan haram, segala macam. Karena tidak ada, karena Nabi sendiri nggak pernah selawatan. Nah, itu kok Nabi selawatan? Mau Nabi sholatullah, Anda itu kok mesake karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika memerlukan syahadat itu kewuh kan dia harus menyebut namanya. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rapi tak terjadi. Ora penak to wong ngakok-ngakok kene awake dhewe iki perintah Allah. Itu dia punya problem budaya yang luar biasa, problem psikologis yang sangat berat. Wong menawarkan dirinya. Sing disebut di syahadat kedua itu kan Muhammad dan Rasulullah. Kan apa itu berat bagi dia. Ojo dinyek. Nah, kok saiki maulid Nabi orang kanjeng Nabi orang tahu ulang tahun. Iya tak mungkin. Kanjeng Nabi orang mungkin ngomong kowe ulang tahun kene sing kudu ngerti nek kan kowe terus mati iling-ilingan kan gitu. Jadi orang-orang kok wong arep percaya terus pesen ambil lagi pitik ya ora. Tuan rumahnya sing pekewo akhirnya belege. Urusan tuan rumahnya. Jadi teman-teman kelompok-kelompok Islam itu kadang-kadang tidak mengerti proporsi. Sama dengan kalau Allah menyuruh kita syahadat itu tidak berarti Allah itu butuh disyahadati. Orang pandai kan bersalah ke kafir-kafir apa pandai. Mengkene sing butuh Allah kan gitu. Saya sering cerita contoh-contoh yang begini kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang ya dilanggar. Aku sering cerita ini. Misalnya Pak Yai Najib duwe mobil, terus duwe sopir di tengah jalan, perapatan jalan ada pencoleng, pencuri yang nyopot apa jenis spione. Apa kewajiban sopir? Membela hak milik juragannya dan buka pintu, maling kowe ya, tapi sebelum sopirnya berangkat lari lebih jauh, Pak Yai Najib mengatakan, sejak kali-kali rasa keukur kayak macam duit aku isi suatu pun insyaAllah dia menaikkan gitu, itu kewajibannya Pak Najib. Kewajibannya sopir muber. Kalau suatu hari kedatangan menaik baru setuju sekian nanya dia kedatangannya dijamret menaik itu orang sopir ngomong Pak Yai biarin aja dia butuh itu orang Nah makanya setiap ayat ditafsirkan harus minimum dua sisi. Misalnya gini, Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat, misalnya ada kalimat itu ya. Itu tinggal ibu pembuangannya. Nah coba ini ngerti jawabannya. Ku tinggal ibu itu pembuangannya. Tergantung posisimu, kan gitu. Nah, Anda seorang ibu, Anda berpikirnya gini, aku ojo nganti nesu adikku, ojo nganti menesel, ojo nganti piye-piye adikku nang anakku dan orang berdoa anakku dalam nganti aturan. Dia menghayati ayat itu sebagai hadis itu sebagai apa namanya kepentingan anaknya. Tapi kalau anaknya dia berpikir terbalik, aku ojo nganti melarang ibu supaya aku lanjut berdoa gitu. Jadi ayat itu berlaku dua-duanya. Dan ini banyak sekali ayat yang seperti itu. Sekarang itu masuk sholat, terus ben baik dari Abdulaziz, ben baik semua dengan aspirasinya. Mudah-mudahan Allah akan memberi hidayah kepada semuanya supaya tahu bahwa sholat ini bukan hanya urusan nyanyi, bukan hanya urusan melantunkan apa namanya syair-syair. Ini urusannya keselamatan bangsa dan umat Islam. Karena tidak bisa ada manajemen dan elit apapun pada umat Islam hari ini untuk menyelamatkan umat Islam di dunia. Tidak ada.
dan tidak pernah ada ijtihad yang berkembang di abad-abad terakhir. Dan ilmunya orang Islam tidak berkembang secara Islam. Intelektual Islam tidak merupakan kontinuasi dari ilmu Islam. Mereka adalah adaptor dari Barat. Mereka mengadopsi dari Barat. Bahkan suatu hari Pak Nur Khalis Majid, intelektual nomor 1 Islam, mengatakan bahwa Al-Quran itu substansi, maka untuk memahaminya, substansi itu inti-inti masalah, inti-inti ilmunya. Maka untuk memahami inti-inti ilmu Islam itu kita harus menggunakan metodologi Barat. Jadi untuk memahami Islam, Anda harus pakai ilmu Barat. Saya membantah, tapi karena yang terkenal Cak Nur, saya tidak diperhatikan. Cak Nur tidak, menurut saya Al-Quran itu justru yang utama metodologi. Cara mendelok urip itu cara Al-Quran, caramu membuke loromu cara Al-Quran, caramu mengingat sejarah cara Al-Quran. Jadi Al-Quran lebih merupakan metodologi daripada substansi. Kalau substansinya Quran cuma sedikit. Karena menurut Allah ayat itu ada di fi anfusikum wa fil afaq. Kowe kuwi ayatnya Allah. Jantungmu, getihmu, sarafmu itu ayat Allah semuanya. Metabolisme badan kita itu ayat Allah. Dan alam semesta ini ayat Allah. Bumi, bulan, angin, gunung itu ayat Allah semua. Jadi substansinya justru tidak hanya ada di Quran, melainkan ada di alam semesta. Saya kira itu mengandalkan Quran mesake atau Bapak ikan yang Nabi. Bapak ikan yang Nabi kafir atau muslim? Mas, ayo pilih.